Komisi 2 DPRD Maluku pertanyakan ketersediaan listrik di Maluku kepada PLN. Komisi 2 DPRD Maluku gelar rapat bersama dengan pihak PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Wakil Rakyat DPRD Maluku Karangpanjang, Ambon pada Jumat pagi 22 November 2019. Rapat kerja bersama antar Komisi 2 DPRD Maluku dengan pihak PT PLN Maluku Utara menyikapi kelangkaan kelistrikan seperti pemutusan meteran listrik secara sepihak oleh petugas PLN di rumah-rumah korban gempa seperti yang terjadi di Desa Liang, Desa Wai, dan Desa Tulehu di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, adanya kelangkaan kelistrikan, hal ini dibuktikan dengan belum merata penerangannya, seperti desa-desa perbatasan Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Seram bagian barat, dan kabupaten di wilayah Tenggara yang hingga saat ini penerangannya masih bermasalah untuk warga di sana. Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta adanya perhatian pihak PLN untuk dapat menyikapi apa yang menjadi keluhan masyarakat mengenai kelistrikan di Maluku, termasuk kesiapan PLN dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan di penghujung tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020 nanti. Sesuai keterangan yang disampaikan langsung oleh GM PT PLN Persero Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Romantika Dwi Yuni Putra, bahwa saat ini dari jumlah desa yang ada di Maluku sebanyak 1.241, sebanyak 869 telah terpasang jaringan PLN. Selain itu juga dirinya menjamin ketersediaan energi listrik untuk masyarakat Maluku menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan masih bisa terlayani dengan baik hingga 2020 nanti. PLN berencana di tahun 2020 dari 1.241 desa yang ada di Maluku, sebanyak 1.163 akan teraliri listrik PLN. Saat ini menurutnya terdapat 7 unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 dan yang beroperasi di Maluku ada 4 unit terdiri dari UP3 Ambon, Masohi, Tual, dan UP3 Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk UP3 Ambon terdapat 20 sistem dan sama dengan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan untuk UP3 Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat 13 sistem dan UP3 Tual 5 sistem. Dari 58 sistem ini, Ambon yang terbesar sistemnya dan beban puncak sudah mencapai 54 MW, sehingga secara keseluruhan Maluku memiliki beban puncaknya baru sebesar 160 MW dan 54 MW ada di sistem Ambon. Di UP3 Ambon ini ada 20 sistem, dari 58 itu ada di Ambon 20 sistem, di Masohi 20 sistem, di Saumlaki ada 13 sistem, dan di Tual 5 sistem. Dari 58 sistem tersebut, yang terbesar sistemnya ada di Ambon ini. Ambon ini beban puncaknya sudah mencapai 54 MW. 54 MW. Jadi secara keseluruhan Maluku itu kalau dijumlah-jumlah ya, dari 58 sistem itu beban puncaknya baru 160-an MW. Sementara terdapat 4 MW di sistem Masohi, Kairatu, Namlea, dan Langgur. Sisanya di bawah 2,5 MW dan kebanyakan daerah lain masih di bawah 1 MW. Untuk sistem Masohi ada 15 MW dan tersisa 6 MW. Kairatu 5 MW, Namlea 6 MW. Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara tersedia 12 MW dan beban puncak hanya 9,7 MW. Untuk Namlea sendiri ada program pembangunan pembangkit yang baru, namun masih terkendala lahan dan jika rampung maka bisa interkoneksi dengan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kemudian di Langgur, pembangkit baru berukuran 2x10 MW yang mulai berfungsi dan baru 1 unit, sementara beban puncak 9,7 MW, sehingga jika pembangkit baru berfungsi, maka terdapat 30 MW. Dijelaskannya, khusus untuk pembangkitnya, sebagian besar digunakan pembangkit berbahan bakar minyak berupa biosolar.